Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Abdul-Tani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil yang saya bersama teman-teman saya, yaitu tentang pendaftaran NPWP. Jadi, setiap wajib pajak orang pribadi dan badan mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak dan memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Tempat pendaftarannya dilakukan secara langsung maupun elektronik bagi orang pribadi maupun badan dapat mendaftarkan Direktorat Jenderal Pajak, meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan tempat kegiatan usaha yang dilakukan. Yang pertama, ada tata cara pendaftaran NPWP secara langsung. Jadi, setiap wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sedangkan persyaratan objektif adalah persyaratan bagi yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan melakukan pemotongan atau pembuatan pajak. Jadi, tata caranya wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, persyaratannya adalah fotokopi KTP bagi warga negara Indonesia dan fotokopi paspor serta kertas atau tetap bagi warga negara asing. Yang B, untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi persyaratannya yang pertama adalah fotokopi KTP atau paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari lurah atau kepala desa. Yang kedua, ada surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi berwenang minimal lurah atau kepala desa. Dan yang C, untuk wajib pajak orang pribadi wanita yang telah menikah. Wajib pajak wanita yang telah menikah dapat memiliki NPWP sendiri apabila dikenai pajak secara bisa bagi suami. Baik karena adanya perjanjian pernikahan nyata dan pernikahan, maupun karena memilih untuk melaksanakan dan dari kewajiban perpajakan secara mandiri harus dilampiri dengan fotokopi kartu NPWP suami, fotokopi kartu keluarga atau kakak, dan fotokopi surat perjanjian pernikahan serta atau penghasilan, atau surat pernyataan pemilih wajib pajak terpisah dari suami. Dan yang D, untuk wajib pajak badan. Untuk persyaratannya ada fotokopi akta pendirian dan perubahan terakhir atau surat penunjukan dari kantor pusat seperti BPT atau badan usaha tetap. Yang kedua ada fotokopi KTP atau paspor dari salah satu pengurus aktif. Dan yang ketiga ada surat keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi berwenang, minimal lurah atau kepala desa. Dan yang E, untuk joint operation sebagai wajib pajak pemotong atau pemungut. Jadi persyaratannya ada fotokopi perjanjian kerjasama dan fotokopi NPWP masing-masing anggota joint operation. Dan yang ketiga fotokopi KTP atau paspor salah satu pengurus joint operation. Jadi untuk tata cara pendaftaran NPWP secara langsung, jadi yang pertama harus mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran wajib pajak. Yang kedua harus melengkapi dengan dokumen persyaratan yang telah ditentukan. Yang ketiga menyampaikan permohonan ke KPP atau KP2KP sesuai domisili atau tempat usaha. Yang keempat, permohonan dapat disampaikan secara langsung melalui pos atau data inspeksi. Yang kelima, setelah berkas diterima KPP KP2KP akan memberikan menggunakan surat. Dan yang terakhir dalam kerja KPP mendapatkan kartu NPWP dan surat keterangan terdaftar. Lalu NPWP dan SKT dikirim melalui pos tercatat. Dan yang kedua ada tata cara pendaftaran NPWP secara elektronik. Jadi untuk caranya adalah mengisi formulir pendaftaran wajib pajak pada aplikasi e-registration di halaman www.pajak.go.id. Dan yang kedua, permohonan yang dikirim dianggap ditandatangani secara elektronik dan memiliki kekuatan hukum. Yang C, panduan penggunaan tersedia di
Yang D, wajib pajak mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP sesuai domisili atau tempat usaha. Yang E, dokumen dapat diubah dengan surat pengiriman dokumen yang ditandatangani pemohon. Yang F, dokumen harus diterima oleh KPP maksimal 14 hari kerja setelah pengajuan online. Yang G, jika dokumen belum diterima dalam waktu tersebut maka dianggap tidak diajukan. Yang H, jika dokumen tidak lengkap, KPP akan menerbitkan bukti penerimaan surat elektronik. Dan yang I, dalam waktu 1 hari kerja, KPP menerbitkan NPWP dan SKT. Dan yang terakhir, kartu NPWP dan SKT dikirim ke alamat wajib pajak melalui pos tercatat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.